Assalamualaikum, udah lama banget gak bikin video. Jadi kemarin-kemarin aku sempat terkena suatu penyakit dan karena itu udah lama gak bikin video dan sekarang alhamdulillah baru pulih dan baru ada mood juga buat bikin video di YouTube. Jadi penyakit yang aku alamin itu namanya sinusitis. Mungkin udah beberapa orang udah gak asing dengan namanya. eh aku cari-cari di TikTok dan di beberapa info ya. Sekarang banyak banget yang ngalamin gejala sinusitis tersebut. Jadi sinusitis itu adalah kondisi peradangan di sekitar area hidung. Jadi sinus kalau gak salah kan ada di belakang mata, terus di dahi, terus di pipi juga. Kalau aku kayaknya di sini di area sini. Sinusitis itu ada beberapa gejala sih, ada beberapa faktor. Yang pertama alergi dingin, terus debu juga, ada juga karena peradangan infeksi eh, dari sekitar hidung itu. Kalau aku sendiri, gejalanya karena ada gigi yang bolong di gigi geraham atas sebelah kiri. Dan masalahnya aku sering kalau makan kan suka ada yang sisa, suka aku korekin pakai korek. Nah itu sebenarnya gak boleh, jadi nanti si gusinya luka dan malah ada peradangan. Nah aku itu masalahnya di situ. Awal-awal kena sinusitis gejalanya, jadi di hidung itu kayak ada aroma bau. Awalnya sih baunya kayak aneh, apa ya ini, bau apa ya, jadi ini bau apa sih gitu. Nanya-nanya ke sekitar, ke suami, nyium bau gak? Enggak. Terus nanya ke orang tua, nyium bau gak? Enggak di situ. Terus aku nyari-nyari di Google tentang bau tersebut dan katanya sinusitis. Di situ kan katanya alergi dingin, cuman emang kan aku dari dulu alergi dingin. Alerginya paling gatal-gatal kalau kena dingin atau di area sekitar dingin suka gatal. Alergi dingin mungkin aku pikir juga lama-lama bakal sembuh. Makanya aku diemin aja, tapi lama kelamaan baunya makin makin aneh, kayak bau bau nanah gitu kan, kayak bau nanah. Itu udah cepet, dalam kurun waktu 1 bulan itu udah parah banget, udah baunya udah bau banget. Nah pas udah 1 bulan aku berobat ke puskesmas, dan kata di puskesmas ini harus ke THT. Dan ke THT kan, kalau ke THT itu lumayan ya biayanya, makanya dari situ aku mundur, nggak langsung ke THT karena satu biaya, karena banyak yang bilang sekali ke THT itu harus pegang uang sekitar 500-an. Dan kalau ke THT juga kan ada yang bilang harus operasi, aku takut. Nah udah sebulan lebih aku diemin, dan di situ sih aku ikhtiar minum obatan herbal, terus minum susu etawa. Alhamdulillah sih pas minum susu etawa dalam 1 minggu itu sembuh. Enggak, itu yang bau itu udah enggak kecium lagi. Nah setelah sembuh nih, abis susu nih, susunya abis sembuh, 1 minggu kemudian bau lagi. Kok bau lagi, aku pikir gitu, kenapa ya. Tapi aku mau buka susu lagi, posisinya aku lagi nginep di rumah mertua, nggak bawa stok susunya, nggak minum susu. Nah pas di sana aku sharing sama orang tua terus sama saudara juga. Kata saudara mending ke THT aja. Ya udah dari situ aku maksain ke THT, dan alhamdulillah ternyata pas ke THT bisa pakai BPJS. Di situ pas pertama ke THT itu kata dokternya gini, ini udah jadi kondisinya gini, setiap aku sholat saat sujud itu di area sini kening, mata, pipi, terus hidung nyeri nyeri banget. Jadi kayak ada bengkak. Kalau kita ada bengkak nih ya di tangan atau di kaki ada bengkak, terus ketindih kan itu sakit, ngilu.
nyeri gitu. Nah gitu juga perih, sampai kalau misalkan kalau sujud tuh sampai gitu, tapi cuma sebelah kiri aja, yang kanan enggak, karena yang bau juga cuma sebelah kiri aja. Nah dari situ kan aku maksain ke THT, alhamdulillah bisa pakai BPJS. Dan pas dicek kata dokternya, katanya ini mah udah parah, udah kronis katanya gitu, gak bisa pakai obat, harus dioperasi. Tapi sekarang kita obatin aja dalam waktu 1 minggu, siapa tahu ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan harus dioperasi kata dokternya gitu. Alhamdulillah dokternya baik banget. Aku berobat di Rumah Sakit Amira Purwakarta. Itu dokter THT-nya namanya dokter Richard. Alhamdulillah baik banget, kayak ngerangkul gitu kan. Enggak, kan ada juga dokter yang judes biasanya gitu. Ini alhamdulillah baik banget. Di situ pulang berobat 1 minggu, udah berobat 1 minggu itu baunya udah enggak terlalu menyengat, udah berkurang baunya. Tapi itu masih ada kan, itu posisinya ada ingus sebelah, tapi eh, cuman jadi kayak pilek tapi gak sembuh-sembuh, tapi cuman sebelah kiri. Dan itu ingusnya itu udah warnanya udah warna kuning banget, tapi cuma sebelah, yang ini enggak, normal, bisa nyium juga. Nah yang kiri ini pas udah 1 minggu itu masih ada ingusnya, cuman udah nggak terlalu menyengat baunya kayak kemarin-kemarin. Jadi baunya itu sangat mengganggu gitu, makanya aku maksain ke dokter. Nah udah di pas 1 minggu kemudian berobat, dan kata dokter ternyata harus dioperasi. Emang baunya berkurang, tapi peradangannya udah menyebar, udah ke tenggorokan, sampai pas waktu itu udah sakit, udah nelan itu udah sakit banget, kayak radang tenggorokan. Kirain aku sakit tenggorokan itu gara-gara sebelumnya aku minum es sama makan apa, makan nanas. Kirain itu sakit tenggorokan gara-gara itu, ternyata bukan, karena ada peradangan dari sini, jadi udah menyebar ke tenggorokan, itu harus dioperasi. Dikasih pilihan itu, posisinya hari Kamis aku kontrol. Hari Kamis dikasih pilihan operasi antara hari Jumat sampai hari Senin. Ya udah aku milih hari Jumat aja. Karena kenapa? Karena itu posisinya suami aku lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta, aku posisinya di Darangdan, di kampung. Terus juga posisi ke Purwakarta itu kan aku bawa motor sendirian. Aku punya anak 2, yang gede dititipin di mama, yang kecil aku titipin di mertua. Daripada bulak balik gitu kan susah, ya udah aku langsung besoknya aja. Jadi aku nginep di rumah bibi di Purwakarta. Di situ hari Jumatnya langsung tindakan. Jumat langsung dirawat kan, jam 10 pagi itu langsung dirawat inap, di infus biasa, terus di swab dulu karena kan peraturan di operasi itu harus di swab. Pas jam 10 pagi dirawat di infus, udah jam sore itu aku ditungguin sama bibi sama mama juga, karena suami posisinya lagi kerja gak bisa pulang karena baru berangkat banget kerja. Ya aku kira operasi kecil lah gitu, ternyata operasi besar. Ditungguin sama mama sama bibi, eh ada tindakan jam 5 katanya, jam 5 gitu. Alhamdulillah tindakan di rumah sakit Amira cepet sih. Jam 4 itu udah dibawa ke ruang, harus siap-siap dibawa ke ruang UGD apa ya, itu ya buat tindakan gitu, lupa. Di situ udah benar-benar, padahal sebelumnya itu masih ceria gitu kan, soalnya kan posisinya badan sehat juga, badan itu normal, gak kenapa-napa, gak kayak meriang gitu kan. Cuman posisinya emang nyeri aja yang mengganggu, nyeri sama bau gitu. Makanya biasa aja ceria sama sama keluarga gitu kan, ngobrol-ngobrol. Pas jam 4 itu udah tegang, maksudnya tegangnya kan takut ya, soalnya kan baru pertama kali operasi. Udah masuk jam setengah 5, udah masuk ruangan, tapi di dalam masih banyak yang operasi, jadi masih nunggu di ruangan itu, aku masih nunggu. Pas waktunya tiba, dibawa ke ruangan kan, itu posisinya
aku cuman pakai baju hijau kan ya, nggak pakai apa-apa, cuman pakai baju itu aja. Takut sih, takut soalnya dokternya semua cowok gitu. Takutnya mah takut apa-apa gitu, tapi kan udah ya pasiennya juga udah banyak, udah biasa kan gitu, pasti di dalam juga kan di bius bius total. Udah di bius total itu gak inget apa-apa, jadi sebelum di bius itu diajak ngobrol gitu kan, supaya agak tegang. Waktu diajak ngobrol tahu-tahu udah bangun aja, pas udah bangun tuh itu udah pas bangun itu udah sakit. Sakit di area sini kan, nyutan gitu kan, sakitnya nyutan, nangis 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 itu nangis nahan nyeri gitu kan, nangis. Tapi kata dokternya, teteh jangan nangis, nanti kalau nangis berdarah. Teteh itu kan posisinya biusannya udah habis ya, terus dibawa ke ruangan masih nangis, ya bener aja kan, rembes darahnya. Ini kan ini posisinya dikasih tampon, jadi kasa digulung dimasukin ke sini padat biar darahnya nggak keluar dari itu. Pas bangun itu inget banget, pas bangun sadar, pas dibangunin teh bangun, aku langsung refleks, lidah itu kan ke sini nyari-nyari jahitan kan, ini posisinya di sini kan dijahit di atas gigi di sini. Jangan digitu-gitu langsung udah pas dibawa ke ruangan lagi kan, udah biasa bawa ke ruangan itu masih ngilu, masih nyeri. Terus langsung dikasih obat pereda nyeri. Dikasih obat pereda nyeri itu kan eh apa ya bahasanya, peres. Peres, jadi sakit kan kalau dikasih obat lewat infusan itu kan sakit, tapi langsung hilang. Ini tuh langsung sakitnya langsung rep hilang gitu kan. Udah enakan, udah agak kerasa sakit mah biasa aja, makan makan biasa, tapi posisinya ini ditutup kan, gak bisa napas, ini juga mampet. Jadi kayak kenapa ya, gak tahu ikut ketutup, gak tahu karena lendir, jadi ini mampet dua-duanya, gak bisa napas, jadi napas lewat mulut. Jadi makan juga cukup susah makannya. Dan tapi alhamdulillah sih, walaupun makannya susah juga bisa makan apa aja gitu kan di situ. Karena sebelum dioperasi aku sempat lihat-lihat di YouTube eh, tentang yang operasi sinusitis gitu kan, katanya harus banyak makan apalagi nasi biar nggak pendarahan gitu. Makanya di situ aku makan banyak, makan nasi, makan apa aja dimakan, dan nanyain ke dokter juga, dok ada makanan yang dilarang enggak katanya gitu. Ya udah, aku makan apa aja yang ada gitu kan, yang dibawain, makan nasi, makan gorengan, makan buah-buahan, semuanya dimakan alhamdulillah gitu kan. Tapi hari esoknya bengkak, muka itu bengkak banget. Terus juga sakit banget, sakitnya itu sakit karena nyut-nyutan gitu kan. Pastinya kan ini dijahit 7 jahitan ini, jadi dioperasi itu lewat gigi atas ini sini kan, yang dioperasi ini belah kiri di sini. Jadi yang dioperasi itu di gigi atas ini, dibor, gak tahu gimana pokoknya udahnya dijahit kan 7 jahitan. Ini sakit pokoknya, itu tiap kerasa sakit itu ini nyut-nyutan, terus di belakang mata sakit, ini kepala, terus ini juga sakit banget. Pokoknya sampai nangis. Pokoknya kalau tiap eh, obat biusnya habis, pereda nyerinya habis, pasti nangis. Pasti pengen cepet-cepet dikasih obat lagi. Tapi kan gak bisa asal kita minta obat kan, harus ada jadwalnya. Apalagi itu pas hilang habis obat itu pas tengah malam kan, yang jaga juga nggak banyak. Terus juga aduh, mana ruangannya dingin kan, udah dioperasi itu kan badan jadi dingin menggigil. Tapi kalau udah dikasih obat alhamdulillah hilang lagi gitu sakitnya, biasa lagi, makan lagi kayak biasa. Cuman yang bikin tersiksa itu ya gak bisa napas, soalnya kan hidung dua-duanya mampet, ini ditutup pakai tampon, ini juga ikutan mampet, jadi cuma napas lewat mulut. Dan itu kan pertama kali, jadi sangat terganggu gitu, sangat terganggu. Operasi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah hari Minggu itu, hari Sabtunya itu setelah operasi ada dokter yang operasi aku, dokter Richard. Kata dokter hari Senin udah bisa pulang. Kalau hari Senin udah bisa pulang,
Dan nanti hari Minggu itu katanya dilihat sama dokter jaga gitu kan, soalnya hari Minggu libur. Hari Minggu dicek sama dokter jaga dan katanya iya hari Senin udah bisa pulang, alhamdulillah. Nah hari Senin, pas hari Senin itu sebelum pulang, nah yang sebelum pulang itu kan ini ada kasa yang di sini, terus dicek dulu semuanya, ini dicabut-cabutin gitu kan, infusan dicabut-cabutin. Yang paling sakit itu dicabut kain kasanya. Jadi itu kayaknya satu gulung deh, gak tahu dua gulung, pokoknya kan itu posisinya didedet-dedetin, dipadetin banget sampai ke sini kayaknya, sampai ke sini pokoknya padet banget. Dan udah siap-siap aja sih sebenarnya, udah tahu sih pasti sakit soalnya kan sebelumnya udah lihat searching gitu, katanya yang paling sakit yang dicabut tampon, dan ternyata benar, malah kan orang lain mah sampai ada yang ditahan kan pas tampon pertama dicabut itu pendarahan keluar sampai di pending dicabutnya 3 hari ke depan gitu, tapi kan eh, alhamdulillah aku kan makan juga banyak, jadi pas dicabut itu pendarahannya gak terlalu banyak, padahal udah nyiapin tisu itu 2 pak, udah nyiapin 2 pak tisu kan, soalnya kata dokternya siapin tisu yang banyak bu, soalnya nanti pasti banyak darah keluar. Tapi alhamdulillah pas dicabut itu darahnya sedikit, nggak terlalu banyak, cuman habis berapa lembarnya, cuman habis 10 lembar tisu kayaknya, 10 atau 15 tisu, nggak sampai banyak gitu. Kata dokter juga alhamdulillah tesnya darahnya sedikit, nggak pendarahan. Ya emang gak pendarahan, cuman sakit banget itu posisinya. Aku bapak mama sama bapak juga gak berani liatin karena kasihan, katanya. Terus juga aku cuma dipegangan sama susternya kan, sama perawat di situ. Itu yang sakit, yang paling sakit itu sih dicabut tamponnya. Kalau masalah operasi sih nggak terlalu sakit, soalnya kan dibius total, nggak kerasa sakit, cuman ngilu-ngilu, nyeri-nyeri pas udahnya ini kan kalau obat biusan. Tapi nah yang paling sakit itu ini pas dicabut tamponnya, sakit banget gitu. Tapi kan jadi mungkin sakitnya karena itu kan posisinya kain ya, kain kasa, dan ini darah, jadi posisinya si darah kan udah kering gitu kan, dicabut si darah mungkin nempel-nempel sama bulu hidung sama kulit gitu, jadi pas dicabut itu sakitnya mungkin karena itu, karena darah kering juga sama ada luka juga kan, kalau bahasa Sunda mah peres gitu kan. Pas dicabut teh keluar darah emang, cuman gak banyak di situ. Pas ini baru dicabut, suami baru datang, baru pulang dari Jakarta, baru bisa pulang. eh jadi dari situ juga udah beres, pulang pulang juga biasa naik motor aja biasa, alhamdulillah sih. Ya, kalau badan mah sehat, cuman ini aja bengkak, jadi kayak udah ditonjokin se-RT. Muka bengkak banget. Dan bengkaknya itu lama 1 bulan. Apalagi kan bekasnya biru-biru gitu kan, gak tahu kenapa, pokoknya di daerah sini, daerah mata, mungkin ya juga yang dioperasinya daerah sini kayaknya, pokoknya kan yang paling sakit itu daerah sini. Pokoknya setelah operasi itu kayak ngemplong banget, bau juga ada, terus sakit ini juga gak ada. Emang operasi sinusitis itu sakit, banyak yang bilang sakit, tapi mending sakit di operasi langsung sembuh daripada sakitnya itu kan, eh, lebih sakit lebih sakit pas udah peradangannya itu gitu. Jadi buat yang kena sinusitis mending dioperasi aja, apalagi ya kalau bisa diobatin. Kalau sinusitis yang masih ringan kan bisa diobatin, kalau sinusitisnya yang udah kronis harus dioperasi kata dokternya gitu. Jadi kalau kata dokternya harus dioperasi, ya udah mending dioperasi aja, karena dokter kan lebih tahu kondisi kita dan gimana baiknya kita. Dan dari situ belum beres. Setelah operasi kan 1 minggu kontrol pertama alhamdulillah baik. Udah bagus, jahitannya udah pada copot 1 2 gitu kan, di sini kan 7 jahitan. eh Kontrol kedua, juga alhamdulillah harus kontrol kedua juga alhamdulillah udah baik, udah bagus, jahitannya udah sembuh lah gitu kan, di THT pokoknya udah beres. Dan ternyata harus lanjut operasi gigi karena kan kondisinya
posisinya kan gini, sinusitis itu kan ada faktornya. Nah, faktornya itu harus dihilangkan dulu. Saya kan faktornya dari gigi yang bolong, jadi giginya harus dicabut. Awal-awal sih kirain aku itu cuman cabut gigi aja. Cabut gigi, ah ya udah, cabut gigi mah paling juga sehari beres gitu kan. Dan ternyata pas dicek ke dokter gigi di rumah sakit itu, katanya ini harus dioperasi karena kan posisinya gigi aku tuh udah habis, udah tinggal akarnya aja. Nah, akarnya itu kan gede, akarnya itu kan gede, gede ada 3. Nah, ini harus dicabut semuanya karena kalau sinusitis itu harus habis semuanya, harus dicabut semuanya biar enggak kambuh lagi sinusitisnya gitu. Dan oh iya kan dulu aku bilang aku minum susu sembuh, kan sharing ke dokter, dok kenapa ya, kan aku udah minum obat, udah minum susu juga sempet sembuh tapi kambuh lagi. Ya kata dokternya gini, karena sinusitis itu kalau faktornya enggak hilang bakal kambuh lagi, walaupun udah dioperasi nih, udah dioperasi, tapi kan aku faktornya dari gigi ya, kalau si gigi ini belum dicabut bakal kambuh lagi gitu. Makanya ya mau nggak mau harus operasi gigi gitu. Jadi sinusitis itu kan kalau baru 1 minggu 2 minggu itu kan masih bisa diobatin, kalau udah 8 minggu ke sana harus dioperasi gitu. Nah, pas harus dan dapat kabar harus operasi gigi, kata dok, kan pertama ke dokter gigi katanya kan nggak bisa, ini harus dirujuk ke RSUD, soalnya di rumah sakit sebelumnya gak ada gitu atau gimana, harus dirujuk. Nah, dirujuk ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Di situ pas hari itu juga kan aku kemana-mana sendirian. Nah, pas hari itu aku ke RSUD, ternyata pas kesana, pas hari Jumat kan, pas kesana itu udah gak ada dokternya, udah gak ada, harus kesana lagi hari Senin. Nah, itu juga aku gak pulang, aku nginep di rumah bibi, soalnya capek kan bolak-balik naik motor sendirian, apalagi bawa anak. Hari Senin aku kembali ke sana, dan pas ke sana juga pas dicek ternyata benar harus operasi. Aduh, pikir aku gini, ini jahitan ini juga kan belum copot semuanya, harus dioperasi lagi gitu kan. Pas di sana tapi kan enggak langsung, soalnya kan aku posisinya baru satu bulan juga kan belum. September, Oktober, September, iya 1 bulan juga kan belum pas. Nah, waktu itu aku dapet jadwal katanya tanggal 19 tapi diundur jadi tanggal 26. Soalnya katanya pasiennya penuh, jadi aku kebagian tanggal 26 Oktober 26 Oktober operasi giginya. Jadi aku ada waktu istirahat dulu sebelum operasi sebelumnya. Sebenarnya bisa sih kapan aja itu operasi gigi, cuman aku milihnya gini, mendingan sembuhlah sekarang sekalian gitu kan, daripada nanti capek lagi gitu kan, mumpung capek sekalian gitu. Ya udah, tanggal 26 Oktober tiba operasi gigi juga. Operasi gigi juga sama, bios total, kayak sinusitis, tapi enggak terlalu sakit kayak operasi sinusitis. Operasi gigi itu kesebutnya operasi kecil gitu, tapi sama di bios total karena mungkin kan gigi itu banyak sarapnya, banyak uratnya. Kalau operasi sinusitis itu masuk jam 5, keluar itu setengah 7, jam 7 kurang, berarti sekitar 2 jaman. Kalau operasi gigi itu 1 jam juga enggak, udah beres. Kalau operasi gigi, operasi gigi itu aku berapa hari ya? Hari 2 hari apa 3 hari? 3 hari. Tapi kan 3 hari itu, hari pertama itu udah diinfus kan, hari kedua ini baru dioperasinya. Nah, dioperasi gigi bener aja kan, pas udah dioperasi gigi, kalau operasi kedua ini pusing banget, pusing pengen muntah gitu, pusing banget muntah. Beda kayak waktu operasi sinusitis. Kalau waktu operasi sinusitis mah enggak, udah pas bangun operasi itu enggak pusing, enggak mual. Kalau kemarin mah yang operasi gigi udah operasi itu dibangunin pusing banget, terus juga mual pengen muntah. Makanya kata dokternya jangan dulu bangun ya, jangan dulu makan, kan itu sama ya puasa dulu kan,
Waktu operasi sinusitis juga sama, puasa dulu 12 jam. Ini juga sama, puasa 12 jam. Malah ini kan lebih 13 jam 14 jam, soalnya kan nunggu jadwalnya sampai siang. Mana posisi udah lapar banget, tapi ini mual kan, gak boleh dulu bangun. Udah dioperasi aku tidur karena masih sakit, masih ini posisinya kan ini dijahit juga di dalam juga, ini kan dijahit juga ke berapa jahitan, soalnya lebih banyak kayaknya, lebih banyak di situ. Yang kerasa itu ya asin dari darah kan, darahnya netes kan lebih deket ke tenggorokan, dan netes terus tidur. Pas udah beberapa jam, 2 jam gitu kan bangun. Pas bangun itu udah gak ada siapa-siapa. Oh iya, operasi gigi itu aku ditungguin sama bibi sama suami, karena suami kasihan katanya, waktu operasi pertama kan gak ditungguin, makanya operasi kedua ditungguin, jadi enggak kerja dulu. Pas operasi kedua ini, operasi gigi, pas bangun bibi udah gak ada, suami juga gak ada. Dan ternyata lagi ngambil obat, ternyata ada obat yang harus dibeli, jadi suami keluar dulu ke apotek buat beli obat. Pas suami bangun itu suruh tanyain pengen makan gitu kan, ternyata posisinya pas bangun udah gak mual, udah gak pusing juga kan, jadi alhamdulillah diizinin makan, udah bisa makan aja banyak gitu kan. Alhamdulillah bisa makan, karena itu kan pengalaman kalau banyak makan jadi biar cepet sembuh gitu. Dan alhamdulillah besoknya juga udah sembuh gitu, udah sembuh. Dicek darah juga biasa, operasi gigi juga sama, di swab lagi. Dan di swab itu nggak sakit kok, buat yang bilang kan, banyak yang bilang di swab mah sakit katanya gitu kan, dicolok hidungnya terus tenggorokan, enggak kok, nggak sakit, cuman geli aja gitu. Udah operasi gigi 26 Oktober. Pas pulang sama bengkak lagi, cuman gak sebengkak pas operasi sinusitis. Pas operasi sinusitis mah bunga itu bonyok, udah kayak dipukulin KDRT gitu. Tapi kalau operasi gigi kemarin mah gak terlalu bengkak sih gitu. Jadi tapi sampai sekarang nih tuh masih suka ada ingus sedikit gitu di sini. Jadi kayak pilek itu gak sembuh, tapi cuman sebelah sini, cuman udah nggak bau, udah gak bau, udah nggak mampet, terus udah gak bau, udah gak mampet, dan udah gak pusing sih, intinya itu. Kalau masalah pilek mah udahlah gak apa-apa gitu, yang penting mah terjadi mantak gitu ta. Sekarang untuk kondisi juga ini gigi yang ini, yang sebelah kiri gini, kayak apa ya, kayak baal apa ya, jadi kayak ketarik apa gimana gitu gigi ini dari semenjak operasi pertama. Udah 2 bulan, berarti kan September, Oktober, November, udah 3 bulan masih sama kayak gitu kondisinya gigi. Tapi udah pokoknya yang penting mah sehat, yang penting makan sehat. Sekarang alhamdulillah kondisinya udah baik, udah gak bolak-balik ke rumah sakit, udah sembuh lah insya Allah, amin gitu kan. Soalnya sinusitis itu harus dicari dulu faktornya apa. Kalau aku kan faktornya karena dari gigi bolong. Dan kemarin juga kata dokter giginya gini, bukan dokter gigi sih, dokter bedah mulut. Nah iya, kata dokternya gini, Teteh usahain gigi atas jangan sampai ada yang bolong lagi, katanya gitu. Kenapa? Soalnya pasti kalau misalnya bolong bakal bakal besar kemungkinannya sinusitisnya kambuh lagi gitu. Makanya sekarang makanannya sangat-sangat dijaga, sangat-sangat. Dulu sebenarnya patah itu bukan karena gak sikat gigi, karena gara makan makanan kacang gitu kan, keras, patah. Nah dari patah itu padahal udah lama itu, udah 2017 patahnya dari situ. Tapi ya jadi penyakitnya 2021 gitu, tapi jadi pengalaman juga sih. Terus juga sekarang itu masih sering mampet kalau kedinginan, karena sinusitis itu kan alergi dingin.
dulu itu posisinya hidung itu kan mampet mampet terus, bau terus, pusing gitu, ciri-ciri sinusitis. Jadi buat ada yang gejala kayak gitu, usahain langsung periksa aja ke dokter, jadi biar langsung ditangani, dikasih obat gitu kan. Kalau masih diobatin kan bisa gitu, kalau misalkan harus dioperasi ya udah mending dioperasi aja biar sembuh. Kalau udah sembuh mah kan enak, bisa aktivitas lagi, bisa kerja lagi gitu. Itu pengalaman pribadi saya, pengalaman yang tidak menyenangkan tapi jadi pengalaman yang sangat berharga, biar ya kan seenggaknya yang bisa berbagi juga. Oh iya, banyak yang tanya, sinusitis itu sama kayak polip enggak sih? Beda. Kalau polip itu jadi kayak ada benjolan, gitu kan di dalam hidung. Kalau bahasanya itu kayak tumor tapi enggak ganas. Itu eh, itu juga sama kan, harus dioperasi, tapi ada juga kan yang bisa pakai gurah gitu kan, herbal. Nah, jadi buat yang masih tanya apa bedanya sinusitis sama polip, yaitu kalau sinusitis itu ada peradangan di area sinus, di area hidung. Kalau polip itu ada yang tumbuh, ada daging yang tumbuh di dalam hidung gitu. Sama-sama harus dioperasi. Tapi kalau kalau polip mah nggak sakit, kalau sinus mah sakit. Sakitnya itu yaitu kan dari karena radang dan jadi nyeri di wajah. Nah, jadi segitu pengalaman tentang sinusitis. eh mudah-mudahan sembuh. Mulai hari ini terusnya sembuh, gak ngalamin lagi deh gitu. Dan katanya sih harus menjauhi area-area dingin, makanan-makanan dingin juga biar gak kambuh lagi gitu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat yang merasa gejala tersebut. Mudah-mudahan sehatkan, mudah-mudahan kita semua disehatkan, dijauhkan dari penyakit apapun gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Jadi segitu aja videonya. Buat yang mau tanya bisa ditanyain di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, buat yang terganggu aku ngelihatnya ke sana terus, soalnya aku nginget-nginget gitu kan, takut salah nginget-nginget kejadian sebelumnya gitu. Jadi udah segitu dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.